Fritjof Swan memandang metafisika sebagai pengetahuan tentang realitas tertinggi yang melampaui filsafat spekulatif maupun pemikiran rasional modern. Bagi Swan, metafisika adalah kebenaran yang bersifat absolut, universal, dan menjadi inti dari semua tradisi religius autentik. Ia berpijak pada gagasan tradisi primordial, yaitu keyakinan bahwa semua agama yang sah berasal dari satu sumber kebenaran yang sama, meskipun diwujudkan dalam bentuk simbol, ritus, dan bahasa yang berbeda-beda sesuai konteks sejarah dan budaya. Dalam kerangka metafisika ini, realitas dipahami secara hierarkis, bukan datar. Yang ilahi atau yang absolut berada di puncak, diikuti oleh berbagai tingkat manifestasi yang semakin jauh dari sumbernya. Hierarki ini memungkinkan manusia memahami bahwa dunia yang tampak bukanlah satu-satunya realitas, melainkan bayangan atau pantulan dari tingkat realitas yang lebih tinggi. Metafisika, menurut Swan, memberi kunci untuk membaca kembali struktur kosmos secara sakral. Alam celestial, dalam pandangan Swan, bukan sekadar langit fisik atau ruang angkasa sebagaimana dipahami sains modern. Ia adalah ranah prinsip, esensi, dan makna, tempat hukum-hukum ilahi dan arketipe kosmik berada. Alam ini bersifat vertikal, melambangkan hubungan antara yang relatif dengan yang absolut, dan menjadi sumber tatanan, keindahan, serta inteligibilitas alam semesta. Ciri utama alam celestial adalah keabadian dan ketidakberubahan. Di dalam simbolisme tradisional, cahaya langit melambangkan intelek murni, yaitu kemampuan manusia untuk mengenal kebenaran secara langsung tanpa perantaraan diskursif. Matahari sering dipahami sebagai simbol logos atau intelektus, sumber terang yang memungkinkan segala sesuatu dipahami dan diberi makna. Sebaliknya, alam terestrial adalah dunia manifestasi yang kita huni sehari-hari. Ia mencakup materi, tubuh, sejarah, dan waktu, serta ditandai oleh perubahan dan keterbatasan. Alam ini bersifat relatif dan kondisional, namun tetap memiliki nilai karena ia merupakan hasil pancaran dari realitas yang lebih tinggi, bukan sesuatu yang sepenuhnya terpisah dari yang sakral. Bagi Swan, alam terestrial bukanlah ilusi kosong yang harus ditolak, melainkan simbol konkret dari realitas metafisis. Setiap bentuk di dunia fisik, jika dibaca dengan intelek yang tercerahkan, dapat mengarahkan manusia kepada makna yang melampaui dirinya sendiri. Alam menjadi kitab terbuka yang menyingkap kebenaran ilahi bagi mereka yang mampu membacanya. Hubungan antara alam celestial dan terestrial bukanlah dualisme yang saling meniadakan, melainkan hubungan sebab dan akibat dalam suatu tatanan hierarkis. Alam celestial memberi bentuk, hukum, dan makna, sedangkan alam terestrial menerima dan memantulkan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk yang terfragmentasi. Keduanya terhubung dalam satu kesatuan kosmik yang utuh. Manusia menempati posisi sentral dalam struktur ini. Tubuh manusia berasal dari alam terestrial, tetapi inteleknya berakar pada alam celestial. Karena itu, manusia memiliki kemungkinan ganda, terjatuh sepenuhnya ke dalam materialisme atau bangkit kembali menuju asal-usul spiritualnya melalui pengetahuan, kontemplasi, dan kehidupan religius yang otentik. Swan melihat dunia modern sebagai zaman krisis karena terputusnya hubungan antara bumi dan langit. Modernitas mereduksi intelek menjadi rasio semata dan memandang alam hanya sebagai objek material tanpa makna simbolik. Akibatnya, dunia terestrial kehilangan kesakralannya dan manusia terasing dari dimensi terdalam keberadaannya. Sebagai jalan pemulihan, Swan menyerukan reintegrasi metafisis, yaitu kembalinya manusia kepada intelek sejati dan tradisi spiritual yang hidup. Ini bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan memandang dunia terestrial dengan perspektif celestial. Dengan demikian, alam kembali menjadi tanda, manusia menemukan kembali pusat eksistensinya, dan realitas dipahami sebagai kesatuan yang syarat makna ilahi.